Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2023. Tanpa berlama-lama, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Kisah dalam film ini berfokus pada seorang pria bernama John Smith, atau yang biasa kita panggil saja dengan nama John. John adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang begitu ahli dalam beberapa bidang, seperti menipu musuhnya dengan berpura-pura lemah. Hal tersebut dia buktikan seperti ketika dia ditangkap oleh salah seorang targetnya. Dengan sikapnya yang begitu santai, John yang tertangkap itu berhasil dengan mudah membalikkan keadaan hingga berhasil menghabisi targetnya itu beserta para anak buahnya. Setelah itu, benang emas dari cerita film ini pun dimulai. Tepatnya pada saat seorang pria bernama Howard berhasil meretas sebuah data perusahaan penting yang salah satunya adalah milik seorang kriminal besar bernama Richard Silver. Yang kemudian data tersebut dia kirimkan kepada seorang pria bernama Rousea, yang mana atas hal tersebut akhirnya membuat status Howard dan Rousea menjadi incaran dari berbagai bos perusahaan, yang salah satunya adalah Richard Silver yang begitu marah kepada dua orang tersebut. Hingga pada puncaknya, keberadaan Howard pun berhasil dilacak oleh seorang pembunuh bayaran kepercayaan Richard Silver yang bernama Henrik Botta, yang berhasil menemukan Howard yang pada saat itu berniat ingin menjual data penting itu kepada seorang mafia di sebuah bar. Botta yang melihat kesepakatan yang dilakukan Howard tersebut gagal, bergerak cepat dengan seketika menghabisi para mafia tersebut untuk mendapatkan Howard. Botta yang berhasil mendapatkan Howard kemudian langsung menginterogasinya. Dijelaskan data penting yang Howard curi itu rupanya telah mereka sebarkan di internet, yang hanya bisa dibuka dengan sebuah kode yang hanya diketahui oleh Rousea. Singkatnya, Botta pun akhirnya berhasil mendapatkan informasi keberadaan Rousea dari Howard yang setelahnya dieksekusi itu. Dan kemudian langsung dia beritahukan hal tersebut kepada atasannya yang bernama Richard Silver yang telah menunggunya. Mexico, but we've got to get to him first. Consider it sorted. Di sisi lain, John yang sedang menikmati masa santainya akhirnya juga mendapat sebuah pekerjaan baru dari seorang penghubungnya yang langsung dia temui dengan menggunakan sebuah kapal. Pria tersebut bernama Edgar Mann, seorang penghubung yang selalu memberikan sebuah pekerjaan pada mereka yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Singkatnya, di sini job yang diberikan oleh Edgar ini rupanya juga berkaitan dengan sosok Rousea yang belakangan begitu viral di mata para pemburu hadiah. John yang menyetujui tawaran itu kemudian langsung menuruti perintah Edgar untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Rousea dari seorang pemilik bar yang terhubung dengan Edgar bernama Javier. Setelah melakukan persiapan, John pun langsung merencanakan sesuatu untuk menjalankan misinya itu, yang mana sebelum jadwalnya tiba, John terlebih dahulu menginap di sebuah hotel kecil sambil menyewa seorang pekerja Indohoy bernama Esperanza. Namun John tidak melakukan apa-apa terhadap wanita itu. John hanya ingin agar dirinya punya teman di saat dia ingin tidur. Melihat sikap John itu, wanita itu pun tentu saja bingung. Terlebih lagi saat dia melihat John yang membayarnya dengan begitu banyak. Hingga pada besoknya, John pun langsung pergi untuk menjalankan misinya dengan meninggalkan wanita tersebut. John pun akhirnya tiba di sebuah hotel tempat di mana keberadaan Rousea akan muncul. Di sini John mendapat sambutan dari seorang room service bernama Chico, yang rupanya telah dibayar oleh Edgar untuk membantu John. Dengan bantuan Chico yang memberikannya akses CCTV kepada John, mereka pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Rousea yang ditemani para pengawalnya, beserta nomor kamar yang mereka sewa. Talk to me. No shit. Come on, let's get. Dengan menggunakan sebuah kamera yang disembunyikan John pada sebuah bunga, John meminta Chico untuk mengantarkan kamera tersebut ke kamarnya Rousea dengan alih-alih mengantarkan sebuah makanan. Namun sialnya, saat kamera tersebut telah berhasil diletakkan, si Chico ini malah melakukan kesalahan fatal dengan berbicara tentang sebuah toko komputer, yang mana hal itu langsung membuat Rousea curiga hingga meminta kepada kedua pengawalnya itu untuk segera menginterogasinya. Get out of there. Why? John yang melihat hal itu
kemudian langsung bergegas untuk menyelamatkan Chico dengan cara masuk secara menerobos. Yang mana hal tersebut tentu saja langsung membuat sebuah kekacauan besar di tempat itu. Menyadari Rosseo yang telah kabur, John pun langsung mencoba untuk mengejarnya, yang mana kemudian juga langsung diikuti oleh Syke dan juga rekannya yang berusaha untuk menghentikan John. Terlihat pada momen tersebut, Syke dan John rupanya sama-sama saling mengenal satu sama lain. Hingga pada puncaknya, John akhirnya berhasil menghentikan Rosseo yang ingin kabur dengan menggunakan sebuah mobil, yang mana dengan mobil itu juga John langsung membawa Rosseo untuk kabur bersamanya. Setelah sebelumnya dia berhasil menghabisi rekannya Syke yang berniat untuk menghentikannya. Terlihat pada saat John berhasil kabur itu, Bota rupanya baru sampai ke tempat ini dan kemudian terlihat langsung membawa Chico yang terlibat itu. Dengan sedikit interogasi, Bota akhirnya mengetahui dari mulut pria tersebut tentang Edgar yang telah membayarnya untuk membantu John. Begitu juga dengan sosok Javier yang telah memberikan kode informasi tentang Rosseo kepada John. Bota yang merasa kesal itu pun kemudian langsung mengeksekusi Chico dengan begitu ekstrim, sebelum dirinya memutuskan untuk kembali mengejar Rosseo. Kembali ke sisi John, Rosseo tiba-tiba mencoba untuk kabur ketika dirinya melihat ada sebuah kesempatan, yang kemudian tentu saja langsung dihentikan oleh John dengan begitu mudah. Merasa muak, John pun berniat untuk mengeksekusi Rosseo. Namun, niatnya tiba-tiba terhenti ketika dia menyadari tentang Rosseo yang rupanya telah berkeluarga. Rosseo pun kemudian langsung mengungkapkan kenapa alasan dirinya telah melakukan aksi pencurian data selama ini, yang ternyata hal tersebut berhubungan dengan istri dan juga anaknya yang telah meninggal, yang menurutnya kematian dua orang tercintanya itu disebabkan oleh kelalaian dari perusahaan Richard Silver yang tidak bertanggung jawab. Mendengar kisah haru dari pria itu, John pun membatalkan eksekusinya dan kembali membawa pria itu untuk kembali ikut dengannya. Selama di perjalanan, John kembali mendengar tentang kisah perjuangan dari pria tersebut dalam melawan Richard Silver, yang mana hal tersebut sedikit membuat John merasa terpukau. John yang merasa tak pantas untuk mengeksekusi Rosseo, kemudian memutuskan untuk membawa pria tersebut ke kantor polisi yang berada di perbatasan, dengan maksud untuk menyerahkannya sekaligus untuk mengamankannya dari kejaran para kriminal. Benar saja, baru sebentar pria tersebut ditinggal oleh John untuk membeli sesuatu di sebuah supermarket. Sekelompok gangster amatiran tiba-tiba muncul untuk menyerang John agar bisa menculik Rosseo. Namun bukan John namanya jika dia tidak sanggup untuk mengalahkan para gangster amatiran tersebut. Singkat cerita, John akhirnya tiba di perbatasan yang terlihat sedang macet parah itu. Terlihat Syke dan Bota yang menyadari rencana John itu juga tiba di tempat ini untuk mencari mereka dengan menggunakan sebuah alat GPS yang terdapat pada mobil yang digunakan John tersebut. Beruntung John melihat keberadaan Bota dan kemudian memutuskan untuk kabur dengan cara jalan kaki saja. Saat John meminta Rosseo untuk menunggunya di belakang mobil orang, Bota secara tak sengaja malah berhasil menemukan Rosseo yang bersembunyi itu. Untungnya John sadar hal tersebut dan kemudian langsung menyerang Bota hingga membuat sebuah kegaduhan di tempat ini. Syke yang melihat ada sebuah kesempatan, kemudian berhasil membawa Rosseo kabur bersamanya dengan memanfaatkan sebuah kekacauan yang terjadi di tempat ini. Melihat keterlibatan dua orang tersebut, Bota pun memberitahukannya kepada Richard, yang kemudian langsung memerintahkan Bota untuk segera menghabisi keduanya. Terlihat hal yang sama juga dilakukan oleh John yang pada saat ini sedang nyantai di bar milik Javier, yang terlihat juga langsung memberitahukan apa yang telah terjadi pada misinya kepada Edgar. Dengan bantuan sedikit keahlian Edgar yang pandai dalam melacak keberadaan seseorang, John pun langsung berhasil mengetahui posisi Syke yang saat ini rupanya berada di sebuah bangunan tua, yang dijelaskan saat ini berniat untuk melakukan pertukaran dengan Bota mengenai Rosseo yang berada di tangannya. Namun sial bagi John, rupanya saat ini semua penjahat di kota ini rupanya telah berhasil dibajak oleh Richard untuk memburunya. Alhasil, John yang baru menyadari itu pun kini malah harus berhadapan dengan para kriminal yang berada di tempat ini.
John yang mengalami luka atas pertarungannya itu kemudian tak ada pilihan selain kembali menemui seorang pekerja Indo yang dulu pernah dia sewa bernama Esperanza. Terlihat, sopir taksi yang mengantarkannya itu memberitahukan lokasi John saat ini kepada seseorang yang dia hubungi. John yang telah kembali bertemu dengan Esperanza kemudian mendapat perawatan dari wanita tersebut yang nampak begitu menyukai John, yang mana setelah proses pengobatan selesai, kedua orang ini pun kemudian malah memutuskan untuk bercocok tanam untuk membuang rasa rindu mereka. Besoknya John yang telah merasa sudah baikan kemudian melihat dua orang yang tak lain adalah Bota dan Javier yang sedang memburunya. Tak ingin Esperanza celaka, John pun kemudian memutuskan untuk membawanya kabur, yang mana aksinya tersebut akhirnya ketahuan oleh kedua orang tersebut hingga menyebabkan sedikit adu mekanik di antara mereka bertiga. Beruntung John berhasil kabur dengan menggunakan sebuah mobil yang dia curi. Menyadari dirinya yang kembali gagal, Bota menghubungi John dengan maksud untuk mengajaknya berdamai jika John mau bekerja sama dengannya untuk menyerahkan Rosseo, yang rupanya saat ini tak disadari oleh Bota kalau Rosseo berada di tangannya Syke yang telah menunggunya. Namun hal tersebut tentu saja ditolak oleh John dengan mentah-mentah. John kemudian langsung bergegas untuk menemui Syke yang telah dia ketahui lokasinya itu setelah berhasil membujuk Esperanza untuk pergi menghilang sementara waktu. Terlihat, Syke yang telah menunggu kedatangan Bota untuk melakukan pertukaran, tiba-tiba langsung dikejutkan oleh kedatangan John yang kemudian langsung berusaha meyakinkannya tentang rencana pertukarannya yang naif itu, hingga menyebabkan saling buru pun terjadi di antara mereka hingga pada akhirnya John berhasil melukai Syke yang kemudian dia biarkan untuk pergi itu. Hingga malam menjelang, John akhirnya kembali bertemu dengan Rosseo yang bersembunyi. Namun tak lama berselang, Bota tiba-tiba muncul dan kembali melancarkan serangan dahsyatnya kepada John, yang nampak begitu kesusahan melawan pria tersebut. Oh, you got John? He sided with you, and I'll make this quick. Hingga pada akhirnya, John yang berada di ujung tanduk itu pun berhasil selamat berkat kemunculan Syke yang tiba-tiba datang dengan langsung mengeksekusi Bota yang lengah itu. Setelah kejadian tersebut, John yang kini bersama dengan Rosseo itu pun kembali bertemu dengan Esperanza yang ternyata memutuskan untuk menunggu John. Bersama-sama mereka pun kemudian kembali bergegas untuk pergi ke perbatasan untuk menyerahkan Rosseo ke kantor polisi sesuai dengan rencana awal yang sebelumnya telah mereka jalankan. Di bagian akhir film, ditampilkan status masing-masing dari setiap tokoh yang berada di cerita film ini. Seperti John dan Esperanza yang dijelaskan mulai menjalani hidup baru mereka bersama-sama di suatu tempat. Richard Silver yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri setelah menyadari kekalahannya. Syke yang ditampilkan kembali bekerja sebagai pengawal orang kaya. Hingga sosok Henrik Bota yang sebelumnya telah koit ditampilkan rupanya saat ini masih hidup, yang tetap menekuni pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Seperti sama halnya dengan John yang diperlihatkan kembali menjalankan pekerjaannya dengan kembali berpura-pura lemah di mata targetnya.